Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nazwa Pahlevi dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya ingin mempresentasikan PPT dari hasil penelitian anak yang telah saya buat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi diary. Jadi kalau buku penelitiannya itu seperti buku diary biasa, jadi tidak terlalu formal. Jadi di situ saya menulis perkembangannya, dari perkembangan sampai pertumbuhannya, dan juga di buku diary itu juga terdapat data-data dari orang tua. Ada 3 anak yang saya teliti di sini, dari yang berumur 9 bulan, dari 2 tahun, dan 1 tahun 2 bulan. Dari 3 anak ini, mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda dan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda pula. Perkembangan anak yang pertama. Anak yang pertama ini sangat aktif dalam merangkak. Akan tetapi, hingga minggu keempat, anak ini sudah mulai ingin berjalan. Walaupun itu masih ingin memegang meja atau masih bertateh. Walaupun dia sering jatuh, tapi dia sangat optimis. Akan tetapi, mungkin minggu ke-7 dan minggu ke-8, dia sudah mulai berjalan walaupun jaraknya mungkin hanya 2 jalan untuk orang dewasa. Akan tapi itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Karena anak umur 9 bulan itu mungkin masih mulai merangkak, atau mungkin makan makanan apapun yang ada di dekatnya. Penelitian untuk anak yang kedua. Anak yang kedua ini, dari saya mulai menelitinya, dia sudah memang pandai berjalan, berlari, mulai agresif, dan mulai berbicara walaupun tidak terlalu jelas. Dan setelah 7 minggu setelahnya, saya baru menyadari dia sudah bisa berbicara. Akan tetapi hanya 3 kata yang bisa dia langsung ucapkan satu kalimat. Tapi lebih bisanya dia tuh hanya mengatakan satu kata. Jika dia menginginkan sesuatu juga, dia juga sudah bisa berbicara. Dia ingin ini, dia ingin itu. Tapi untuk anak seusia itu, menurut saya, dia itu tidak terlalu agresif seperti mananya, karena didikan orang tuanya itu lumayan keras. Karena orang tuanya mengajarkan bahwa kalau anak yang sering berlari-lari, katanya di bawah papan itu ada hantunya. Nah, jadi itu yang ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi karena itu dia tidak terlalu agresif kemana-mana gitu. Kecuali di rumah keluarganya itu lantainya itu semen atau gimana. Yang penting jangan kayu. Kalau kayu dia takut ada hantunya kok, dia lari-lari katanya. Untuk anak ketiga ini, anak ini sudah mulai ingin berbicara. Walaupun apapun yang dikeluarkan dia itu tidak terlalu jelas. Dan jika kita mulai mengajaknya bicara, dia itu sudah seperti paham. Walaupun apapun yang dijawabnya dengan apapun yang ia jawab tuh kayaknya memang tidak nyambung dan sangat-sangat tidak jelas. Jadi kalau kita mendidiknya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang sangat benar. Mungkin dengan kita menjadikan kita sebagai cermin yang baik, mungkin bahasa yang terbentuk olehnya itu bahasa yang baik. Kesimpulan dan saran penelitian ini, kesimpulan dari saya bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak itu dipengaruhi oleh umur dan didikan orang tuanya. Jadi kalau anggap saja anak itu seperti kertas kosong. Jadi kalau orang tuanya menulis apa, jika dia mendidiknya secara benar dengan metode yang benar, anak itu akan terdidik dengan baik dan mungkin itu melebihi dari anak yang lain. Dan saran untuk saya, mendidik anak jangan keras-keras, karena anak itu butuh kelembutan. Karena jika anak dididik keras, mereka akan terakhir menjadi orang yang keras, dan dia itu tidak mungkin mempunyai kasih sayang atau apa, karena dia sudah memang dididik keras oleh orang tuanya. Dan mungkin anak ini bisa depresi